أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, marilah pada kesempatan kali ini kita belajar tentang yang pertama, yaitu zakat. Zakat secara harfiah mempunyai makna persucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Kata zakat dalam bentuk makrifat disebut 30 kali di dalam Al-Quran. 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama sholat, dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat meskipun tidak di dalam satu ayat. Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah potongan surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, Waqimus shalah wa atuz zakat, artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sementara itu, kata sholat beserta derivatifnya disebut sebanyak 67 kali, puasa disebut sebanyak 13 kali, dan haji sebanyak 10 kali. Hal ini tentu menunjukkan kesolehan sosial seseorang. Menurut Said Sabit, zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin. Disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangannya harta. Landasan hukum zakat terdapat pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksud dari ayat ini adalah, keluarkanlah zakat dari sebagian harta yang dimiliki, tujuannya untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Syarat-syarat zakat yang pertama, kepemilikan yang penuh. Kedua, harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Yang ketiga, harta harus mencapai nisab. Yang keempat, harta zakat harus lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, harta zakat harus bebas dari sifat hutang. Yang keenam, harta aset zakat berada dalam kepemilikan selama 1 tahun penuh. Macam-macam zakat itu ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu infak. Kata infak berarti mendermakan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, infak merupakan bentuk harta sesuai dengan tuntunan syariat. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Landasan hukum infak pada surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib mendirikan sholat, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan mereka menginfakkannya. Mengenai ayat ini, para ulama berpendapat antara infak wajib dan sunnah. Mengenai ayat ini, para ulama berpendapat antara infak wajib dan sunnah. Sebagian berpendapat antara infak
Infak pada ayat ini maksudnya zakat karena menggandengkan dengan sholat. Sebagian lainnya menyatakan infak wajib. Syarat-syarat infak yaitu: pertama, orang yang menginfak sebaiknya tidak menyebut-nyebut bahwa ia telah memberikan infak dalam jumlah sekian atau sekian. Yang kedua, dengan tidak menyakiti penerima infak tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah memberikan infak kepada si penerima infak tersebut. Macam-macam infak itu ada dua. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib merupakan infak yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk sesuatu di masa yang akan datang. Seseorang yang bernazar, jika saya lulus ujian, maka saya akan memberikan 500.000 kepada fakir miskin. Wajib melaksanakan nazarnya seperti yang telah dia ucapkan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka dia akan terkena denda kifarat. Yang kedua yaitu infak sunnah. Infak sunnah merupakan infak yang dilakukan seseorang muslim untuk mencari ridha Allah. Bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk, misalnya memberikan makanan bagi orang terkena bencana. Yang ketiga, sedekah. Sedekah berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah berasal dari kata sodaqoh yang artinya benar. Maksudnya, sedekah merupakan wujud dari ketakwaan seseorang yang membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya, baik berupa derma atau yang lain. Sedekah juga dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun selain ridha Allah. Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasikannya dalam perbuatannya. Landasan hukum sedekah terdapat pada surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberikan pahala. Syarat-syarat sedekah yang pertama, orang yang memberikan. Syaratnya, orang yang memiliki benda-benda itu berhak untuk memperdekakannya. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya, berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab ialah menyatakan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang penerima pemberian. Yang keempat, wakaf. Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata waqafa yuqifu waqafan, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun pada pengelolaan, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan dan bukan pula menjadi hak milik nazir, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian menjadi hak masyarakat umum. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda milik pewakaf, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafaz akad wakaf, dan tidak boleh disyaratkan, tetapi membolehkan pemanfaat hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafaz akad wakaf, dan tidak boleh disyaratkan secara wakaf lakol atau sebelamanya. Landasan Al-Quran
Hukum wakaf pada surat Ali Imran ayat 92 artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Maka dari ayat tersebut bahwa Allah menganjurkan kepada umat manusia untuk menafkahkan harta yang ia miliki. Syarat-syarat wakaf yang pertama, wakaf dilaksanakan pada barang yang boleh dijual dan diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, wakaf digunakan untuk kebaikan seperti untuk kepentingan orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat, dan muslim atau ahli zimmi. Yang ketiga, wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui. Yang keempat, wakaf dilakukan tanpa syarat. Wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, wakaf zuri. Disebut juga wakaf dalam lingkungan keluarga, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat. Kedua, wakaf khairi merupakan wakaf untuk amal kebaikan yang ditunjukkan untuk semacam amal sosial. Wakaf jenis kedua inilah yang banyak terdapat di mana-mana dalam berbagai jenis amal kebaikan. Wakaf ini sangat besar faedahnya kepada masyarakat umum dan bidang jasmani sosial. Dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti untuk menolong orang-orang melarat atau untuk lembaga-lembaga. Wakaf ini sangat besar faedahnya kepada masyarakat umum dalam bidang jaminan sosial dan bidang-bidang lainnya, dan bertujuan mulia yang jarang ada dalam sejarah umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang paham, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.